Kicuk masih dapat dikembalikan ke belakang lagi. Itu smash tajam king. Oh, membentur saudara dengan lebih. Tidak semua laki-laki terngiang-ngiang dalam hidup saya. Yang pertama ya saya sebagai reporter di kampung itu. Yang kedua saya dari panggung ke panggung ikut MC, ikut nyanyi. Iya kan saking bingungnya Pak Ibram. Arahan pertama membawa bola, mencari teman. Temannya kemana? Temannya ke kamar mandi, saudara. Episode 1 RRI Mataram Podcast. Dio Mukti di sini ngobrol bareng Yanto Prawironegoro. Tepuk tangan. Perdana ini loh. Tapi saya mau tanya nih Pak. Ya. Sebelum kita ngobrol banyak ya. Dapat nama Prawironegoro itu dari mana Pak? Ya, itu nama yang sebetulnya itu nama udara, Mas Dio. Jadi ketika saya jadi reporter dulu itu kan kita perlu nama-nama udara. Ya. Dan kebetulan nama itu secara bahasa, secara matching masuk kan. Oh iya. Jadi dan nama itu juga nama besar ya. Saya ambil dari seorang pahlawan kita ya, Saprudin Prawiranegara. Cuma kebetulan saya ada unsur Jawanya jadi padanannya pakai bahasa huruf O ya. Dan buat saya nama itu ternyata punya hoki tersendiri ya. Dan itulah yang membuat semacam katakanlah tren di reporter olahraga pada saat itu. Oh, berarti memang pada saat itu reporter olahraga memang ada nama udaranya berarti? Ada nama udaranya. Ya, ada yang kebetulan dia nama asli, ada yang kebetulan juga tidak ada namanya. Sebenarnya bukan teman-teman olahraga saja, penyiar-penyiar lain pun banyak yang menggunakan nama-nama udara. Ya, jadi makanya ya itu salah satu identitas juga. Karena kan kalau cuma Yanto saja di RRI itu banyak sekali. Jadi kalau ada orang cari nama itu agak susah. Pasti ditanya nama Yanto tuh Yanto yang mana. Yanto yang mana gitu ya. Akhirnya Bapak ngambil nama itu. Sama itu. Iya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah Kepala RRI Mataram, Pak Yanto Prawironegoro. Beliau adalah kalau dibilang living legendnya RRI Pak ya? Ya bisa dibilang begitu karena sudah usia pun saat ini memang sudah pada posisi itu. Masih muda Pak. Tapi benar loh, buat teman-teman yang berada di zaman era keemasan radio, kalau misalnya dengar siaran sepak bola, itu suara Bapak. Betul ya. Iya, makanya kemarin waktu pas ada acaranya Voice of Indonesia di Undram waktu itu, Bapak sempat reportase sempat reportase dan begitu Bapak reportase tuh saya langsung, wih nostalgia Pak. Iya. Nostalgia aduh, ini Bapak yang selama ini saya dengar. Iya. Kenapa? Nanti kita minta Bapak. Oh kita minta dari reportase. Cariin dong nanti ini siaran bolanya nanti ya. Iya. Yang tadi malam. Nanti ya. Nanti kita ilustrasikan saja. Oke, siap. Berarti Bapak siap nih. Jadi gini Pak. Ya. Ngobrol soal karir, terutama karir di RRI. Gitu ya. Ini kan berarti memang dari muda memang awalnya memang udah di RRI, Pak. Iya. Udah di RRI dan sudah sentuh ranah reporter sepak bola atau sebelumnya reporter umum aja. Iya. Baik, saya kalau boleh sedikit bercerita sejarah saya kenapa saya sampai di RRI cukup panjang, tetapi saya bisa sedikit meringkas. Sebetulnya kalau dari sejarah pendidikan saya itu bukan ke arah sana. Tetapi memang saya sejak kecil saya sangat senang sekali Mas Dio mendengarkan siaran sepak bola, siaran olahraga yang dikumandangkan RRI. Karena pada saat itu kan hanya 2 media yang melaporkan, yaitu RRI untuk radio dan televisi TVRI pada saat itu. Ya, saya sering sekali mendengarkan pertandingan-pertandingan sepak bola, bulu tangkis. Nah di sepak bola pada waktu itu pernah pada pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan pada tahun 1976 yang akhirnya Indonesia gagal maju ke Olimpiade kan, kalah sama Korea pada saat itu.
Itu saya kenal reporter RRI yang saat itu melaporkan itu ada 3 reporter yang legend, yaitu Pak Samsul Muin Harahap almarhum, kemudian Edisio Hombing juga sudah almarhum, dan tinggal satu-satunya Pak Sasli Rais yang sampai saat ini masih panjang umur. Nah kemudian di bulu tangkis pada waktu itu masa-masanya cabang bulu tangkis Thomas Kapu Berkat, yang main pada waktu itu masih pemain-pemain senior lah ya, Rudi Hartono, Cun Johan Wahyudi ya, tahun-tahun 76-80 ya. Itulah dari situ saya betul-betul tertarik untuk keingin sekali menjadi seorang reporter, dan yang lebih membanggakan seorang reporter olahraga pada saat itu sepertinya sangat mudah sekali mereka kemana-mana, jalan ke luar negeri melaporkan pertandingan dari berbagai negara. Itu yang membuat motivasi saya untuk menjadi seorang reporter. Padahal pada waktu itu saya jujur sekolah saya adalah di Sekolah Pendidikan Guru di SPG 3 Jakarta pada waktu itu. Pada tahun 84 saya di sekolah. Saya tamat dari SPG. Nah, menjelang saya keluar SPG itu, saya datanglah ke RRI pada waktu itu. Saya menyampaikan kepada pimpinan RRI bahwa saya punya rekaman reportase olahraga sepak bola maupun bulu tangkis yang saya sampaikan kepada pimpinan RRI pada waktu itu. Itu Pak siapa Pak kalau Mas ingat? Waktu itu salah satunya Pak Samsul Muin Harahap, cuma dia waktu itu sebagai kasih olahraga. Kemudian ada Pak Sarwono pada waktu itu. Pak Sasli juga saya sempat jumpa. Makanya saya pernah ketika saya mengajar setelah reportase dan pernah saya sama beliau siaran, itu ada sebuah kebanggaan sendiri. Orang yang pertama kali saya idolakan menjadi bisa berduet di saat-saat dia terakhir sebelum pensiun ya itu. Jadi sebenarnya memang betul-betul saya itu tidak ada dari cita-cita saya mau jadi apa, enggak. Memang betul cuma ingin jadi reporter pada waktu itu. Bahkan saya korbankan ijazah SPG saya itu tidak saya gunakan. Jadi ketika saya di kelas 2 SPG, saya disuruh memilih apakah saya melanjutkan pendidikan guru saya. Padahal saya waktu itu sudah begitu saya keluar, saya mendapat beasiswa untuk masuk ke IKIP Jakarta. Tapi karena memang saya nggak ingin melanjutkan ke sana, akhirnya saya ambil ijazah SMA untuk masuk ke RRI, Mas Dio. Alhamdulillah saya diterima gitu kan. Itu gambling kan. Saya lepas SPG saya ambil SMA untuk masuk ke RRI, gambling. Alhamdulillah saya mungkin Tuhan sudah mentakdirkan jalan saya menjadi seorang reporter RRI. Jadi pada saat itu saya cuma berpikir saya cuma ingin jadi reporter, sampai di situ Mas Dio. Saya cuma ingin jadi reporter. Dan alhamdulillah tahun saya masuk ke RRI 86, kemudian ya masuklah ke administrasi biasa. Jadi tukang ketik lah, bahkan kadang-kadang buat surat di administrasi, masuk di sekitar RTC. Waktu itu bidang siaran namanya, subdit siaran waktu itu. Cuma ketika dia tahu saya mulai kelihatan punya bakat sebagai seorang reporter, karena saya ikut latihan terus Mas Dio. Jadi saya kalau ada reporter main ke Senayan, siaran bola di Senayan, itu zaman itu masih Pak Samsul, Ripto Safidi, Abraham Isnan, reporter-reporter senior itu saya ikut ke lapangan, belajar. Melihat langsung. Ya, siaran saya ya biasalah. Dulu kan kita mudah masuk stadion utama tuh nggak seperti sekarang kan, harus pakai ID segala macam. Bener. Dulu tuh kalau sebut RRI saja itu kita sudah dilepas sama penjaga stadion. Berarti dulu gengsinya RRI tinggi. Tinggi sekali, memang tinggi sekali. Jadi suatu hari saya lagi belajar running olahraga itu, jumpalah dengan almarhum Ripto Safidi. Jadi dialah yang menawarkan saya, bertanya kepada saya, siapa kamu, dari mana gitu, apa maksudnya ikut-ikut latihan di sini. Saya bilang saya RRI Pak, cuma saya di bidang tempat lain, bukan di pemberitaan. Oke, kalau begitu saya minta rekamannya, diminta pada waktu itu saat saya habis latihan diminta. Nah setelah dia pelajari, besoknya saya langsung ketemu lagi. Dulu kan pertandingan sepak bola itu kan panjang, terutama zamannya divisi utama itu kan bisa 1 minggu. Sekarang pertandingan itu kan dari setiap daerah, masih zamannya PSMS Medan, Persib Bandung, itu kan bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan kadang-kadang dari babak penyisihan 8 besar sampai final itu kan. Nah besoknya ketemu saya lagi, saya ditawari, bagaimana kamu mau nggak pindah ke pemberitaan?
Ya saya bilang mau Pak, saya bilang gitu. Sudah kalau begitu nanti besok saya laporkan ke atasan saya. Akhirnya besoknya saya langsung disuruh pindah, diminta pindah, nggak usah lagi minta surat pindah, langsung disuruh pindah ke situ. Walaupun pada waktu itu Kasubdit saya Pak Suryanta Saleh yang pernah direktur utama dulu mencoba untuk bukan menahan dia karena dia baru datang juga dari Pontianak pindah ke Jakarta. Kok tiba-tiba saya sudah minta pindah ke tempat lain, dia belum kenal, tapi akhirnya setelah disampaikan sama almarhum Bu Tiruk Tiningsih, Kasubdit saya pada waktu itu dia terima saya pindah ke pemberitaan. Nah disitulah saya memulai karir saya sebagai reporter, Mas Dio. Nah di pemberitaan waktu itu dalam karir sebagai jurnalistik itu kan ada beberapa tahapan ya. Tahapan pertama di administrasi, kemudian baru belajar redaktur berita. Setelah itu baru jadi reporter. Nah, untuk melaporkan, untuk menyiarkan sebuah pertandingan itu sudah pada posisi yang sudah sempurna lah istilahnya. Sudah expert lah gitu. Tapi pada waktu saya terbalik. Saya belum masuk redaksi, belum masuk reporter, tapi saya sudah diminta membantu siaran langsung ya, pandangan mata langsung. Karena mungkin Bapak punya bukan basic sih, apa sih namanya? Ada rekamannya, ada bakat, ada bakat alam yang memang saya bawa. Dan sebelum saya ke RRI, saya kan ya dikenal reporter Tarkam lah, Mas Dio. Jadi dari ikut setiap pertandingan, dari pertandingan kampung di kelurahan, ya sambil sekolah, dan jujur aja itu juga salah satu bagian hidup saya untuk membiayai sekolah saya. Jadi saya sudah SMA itu saya ya sudah itu salah satu cara mencari transport sekolah itu lewat saya siaran Tarkam di kampung. Oke, diminta jadi ini ya komentator sepak bola di Tarkam ya. Terus kadang-kadang saya siangnya siaran di lapangan bola, nanti kadang-kadang malam saya diundang untuk MC atau kadang-kadang juga ngisi nyanyi di panggung-panggung. Ya begitulah. Itu kami tujuannya untuk membantu ataupun membantu biaya sekolah saya. Jadi oleh karena itu dalam hidup saya, Mas Dio, ada dua yang nggak bisa saya lupakan dan saya tidak bisa tinggalkan. Itu akan terus terngiang-ngiang dalam hidup saya. Yang pertama ya saya sebagai reporter di kampung itu. Yang kedua saya dari panggung ke panggung ikut MC, ikut nyanyi. Karena itu salah satu modal saya untuk bisa melanjutkan sekolah, Mas Dio. Oke, mulai tepuk tangan dulu. Kenapa? Penyanyi juga. Iya, saksi hidupnya Widya, Pak. Iya. Karena dia sering cerita, Pak. Iya. Kalau Bapak lagi ada waktu kosong, sering dengar ada suara dangdutan. Oh iya. Wah, tetanggaku nih dangdutan. Oke, kita kembali ke ini nyanyi nanti ya, Pak ya. Kita balik ke ini, urusan reportase olahraga. Ini kan udah gampang, Pak. Ini Bapak, oke, mungkin dari Tarkam itu ya. Bapak itu cara ngelihat pemain, cara belajar kayak misalnya sampai bisa nyebutin pemain satu persatu kayak gitu. Itu ada ininya nggak Pak? Maksudnya tiba-tiba dia muncul aja atau emang Bapak harus ini begini arahnya begini, ini arahnya begini begitu? Ya, sebetulnya itu bisa dipelajari Mas Dio. Tetapi bedanya orang memang dia punya bakat alam di situ dengan orang yang baru mempelajari belajar itu berbeda. Mungkin tingkat kecepatannya lebih beda yang punya bakat alam. Jadi jujur aja waktu saya awal datang ke RRI atau mulai running di RRI itu kita banyak salahnya. Dibandingkan kita masih waktu jadi reporter Tarkam ya. Karena kan kita ibaratnya kan kalau Tarkam itu kan alami, kita nggak ada yang ngajarin, pokoknya ya jalan sebut begitu saja gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke dalam sebuah broadcaster ya, sebuah siaran radio, itu ternyata ada hal-hal yang harus kita tahu betul, baik dari sisi permainannya maupun dari segi caranya gitu. Orang kan kebanyakan mungkin kalau melaporkan pertandingan itu kan hanya sebatas melaporkan. Jadi salah satu ilmu yang harus dipelajari oleh seorang reporter ya pertama dia harus senang dulu dengan olahraga yang akan dia menjadi laporan itu. Senang dulu, kemudian pelajari dulu aturan mainnya.
istilah-istilahnya, aturan main, aturan pertandingan. Nah, karena dengan kita menguasai itu, dan bukan hanya menguasai pertandingannya, juga menguasai lingkungan sekitar. Misalnya lapangannya, ukurannya berapa panjang, berapa lebar, tiang gawang berapa tingginya, lebarnya tiang gawang. Nah, kemudian misalnya di kotak penalti itu berapa ukuran meternya, tendangan penalti itu berapa panjangnya ataupun berapa meter dari gawang ke yang lebih dikenal dengan 12 pas itu misalnya. Nah, kenapa? Karena itulah menjadi bahan kita improvisasi, Mas Dio. Improvisasi siaran ketika kita barangkali tidak mengejar kecepatan bola dan tidak mengejar pemain yang membawa bola. Jadi itu nanti yang improvisasi kita. Nah, termasuk juga barangkali di lingkungan itu ada penonton, ada stadion, misalnya stadion kapasitasnya berapa ribu, penontonnya ada berapa ribu, bangku-bangku yang kosong. Itu juga menjadi bagian improvisasi kita. Nah, termasuk juga dalam permainan misalnya kita tidak selalu berurusan bola dari kaki ke kaki. Nah, kita harus mengimprovisasi juga misalnya seorang pemain itu ada di mana, posisinya sebagai apa. Karena kan sistem sepak bola sekarang itu kan tidak lagi pemain belakang berada di belakang. Bisa jadi dia manuver ke depan gitu kan. Itulah yang membawa nanti improvisasi agar pendengar itu tidak garing. Nah, kalau kita cuma sampai pada melaporkan si A bahwa si B kasih si B, si B kasih si C, itu garing. Orang ingin tahu, pendengar itu apalagi namanya radio, itu namanya theater of mind ya. Betul. Itu orang ingin tahu dia bawa bolanya di posisi mana. Apakah di posisi sektor bek kiri, bek kanan, gelandang tengah, gelandang kiri, atau di gelandang di stopper. Nah, itu harus kita tahu. Nah, kemudian juga dari irama, ritme kita siaran bola itu melaporkan, itu tidak harus standar. Jadi kalau memang mereka masih mainkan bola di daerah, kan sering tuh pemain main di tengah, main di daerah pertahanan dia aja kan mencari posisi atau mencari musuh untuk maju ke depan. Nah, itu juga standarnya harus pelan. Nanti ketika dia sudah lewat 3 garis tengah dia menyerang, itu baru namanya kita melaporkan agar klimaksnya di mana. Tuh, jadi itulah yang menjadi salah satu konsentrasi ataupun kiat-kiat menjadi seorang reporter. Itu teorinya, tetapi memang yang penting, yang tidak kalah pentingnya adalah pembawaan kita, bakat alam kita juga bagaimana kecepatan kita bicara. Makanya kalau reporter yang bicaranya gagap agak susah, karena memang itu kita harus dituntut kecepatan, ketepatan dan akurat. Nah, kemudian tergantung berbicara masalah pemain. Ini sebenarnya kita tuh melihat nama-nama pemain itu dari nomor punggung, Mas Dio. Oke, berarti Bapak menghafal dong berarti ya? Enggak, kita kan tidak menghafal. Jadi tapi mata kita dengan kelihatan kita itu harus irama. Ucapan kita dengan mata kita itu harus irama. Ketika kita lihat nomor 12, berarti kita sudah tahu nomor 12 ini. Jadi lama-lama itu akan hafal sendiri. Yang kedua, nanti kalau kita misalnya dalam susunan pemain itu kita sudah buat nama-nama pemain dan seakan-akan formatnya mereka sudah ada, bek kanan, bek kiri ini. Nanti tinggal kita lihat pergerakan dia seperti apa. Tapi memang menghafal itu ada yang cepat, ada yang lebih lamban. Tapi kuncinya adalah di improvisasi, Mas Dio. Jadi, karena maaf saya potong. Karena jadi reporter olahraga itu kecepatan berpikirnya itu dihitung benar di ini. Jadi kita kalau memang kita nggak dapat nama, kita nggak dapat nomor, nah itulah kita bermain improvisasi di sana. Biasanya kita nggak sebut nama lagi, kita sebut dari misalnya dia berputar-putar membawa bola, kan berputar-putar itu kan kita sambil nyari nama pemain atau sambil nyari siapa orangnya gitu kan. Itu improvisasi kita gitu kan. Pendengar kan nggak tahu gitu. Padahal dalam benak pikiran kita lagi mencari siapa ini nama pemain. Tapi nggak terlihat, Mas Dio. Nggak terasa kalau kita lagi mencari nama pemain. Padahal disitulah perlunya improvisasi. Karena memang kadang-kadang pemain itu kan suka dia kan nggak selalu menghadap ke belakang, mempunggungi kita kan. Mempunggungi kita. Apalagi kan kalau di stadion utama dulu ya, waktu masih stadion utama zaman dulu itu kan kita nontonnya nggak lewat televisi, Mas Jo. Kita langsung ke lapangan. Dari atas ke lapangan. Kan jauh kan? Iya, jauh.
tribunnya tinggi sekali loh sekali, itu ya, ruang medianya gitu. itu. Kalau televisi kan sekarang sudah banyak menggunakan TV monitor. Iya. Dia siarannya dari situ. Nah kalau kami dulu waktu masih jadi zaman reporter itu kita siaran langsung tuh dari atas tribun. Bahkan dulu RRI kan punya studio khusus di situ. Oh di GBK Di itu GBK ya? itu. Nah setelah direnovasi ya akhirnya RRI sudah tidak bisa di situ lagi. Tentu berbeda sistem aturan dan lain sebagainya. Regulasinya beda ya. Ini juga yang kita bahas juga soal nanti hak siar lah ya. Apalagi kemarin kan salah satu media besar yang ada di Indonesia itu apa sih istilahnya memperkarakan atau apa Pak ya? Iya. Kayak melarang tempat-tempat nobar gitu. Betul. Karena katanya memang hak siar itu miliknya mereka gitu yang dibeli oleh mereka. Tapi hitung-hitung berapa sih Pak hak siar itu Pak? Cukup mahal lah. Mahal Pak ya. Mahal ya. Jadi cukup mahal memang ya. Tentu tidak etis lah kalau kita sebutkan angkanya. Yang jelas miliaran. Miliaran ya. Miliaran wajar berarti ya kalau misalnya ada sebuah lembaga siaran yang melarang itu apalagi jadi dikomersilkan. bukan puluhan miliar Mas Tio, bisa ratusan miliar untuk hak siar. Buat cendol di Lombok banjir Lombok. Iya. Dari pengalaman sebagai reporter olahraga nih Mbak, apa yang udah Bapak dapetin selama ini? Ya, yang pertama tentu saya merasa kepuasan batin ya. Yang pertama tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena apa yang saya cita-citakan itu kesampaian. Jadi saya berkarir di RRI awalnya bukan bercita-cita menjadi kepala RRI, Mas Tio, nggak pernah kebayang gitu. Iya. Saya yang pertama ingin jadi reporter, ya itu yang paling penting. Makanya saya dulu nggak pernah berpikir saya mau jadi apa di RRI, tapi saya senangnya cuma jadi reporter karena memang boleh dikatakan itu cita-cita saya yang masuk RRI di sana. Ya artinya dulu kita nggak pernah mikirin pangkat, jabatan, nggak pernah kita pikir. Nah baru setelah tahun 2010 saya baru mulai bermain di manajemen. Ya saya nikmati saja dari saya itu masuk reporter itu menjadi reporter yang sudah mulai diaktif di liputan RRI ya. Itu sejak tahun 92 Mas Tio. Jadi saya masuk 6 tahun saya magang di RRI. Artinya belum menjadi sebagai reporter, masih sebagai administrasi. Walaupun sekali-kali saya membantu siaran bola, siaran bulu tangkis, tapi belum disebutnya reporter, masih di administrasi. Nah baru tahun 90 baru saya dipercayakan sudah dilepas keluar dari administrasi, baru masuk ke redaktor dan reporter. Oke. Itu saya dengar sampai ke luar negeri tuh Pak ya? Alhamdulillah ta'udus binikmah ya Mas Dio. Jadi sampai saat ini saya lupa berapa kali saya ke luar negeri. Ya. Saking banyaknya. Saking banyaknya ya. Iya. Tapi yang jelas tidak kurang sudah 13 negara saya kunjungi. Eropa berarti Pak? Eropa, kalau Eropa itu ada Inggris pertama kali tahun 93 ketika Susanti juara dunia di sana. Di Birmingham, kemudian di Denmark, Copenhagen, itu saya pada tahun 1998 kalau saya tidak salah, dan satu lagi Belanda. Jadi Eropa itu ada 3 negara yaitu Inggris, Belanda dan Denmark, yaitu di Eropa. Kemudian di Asia, negara-negara besar saya kunjungi Jepang, pertama kali Jepang ke Hiroshima, itu tahun 94, kemudian ke Cina hampir bolak-balik saya. Lebih dari 2 kali, bahkan 3 kali kalau tidak salah ke Cina, ke Beijing, Guangzhou, ke Chengji, yaitu di Cina. India, saya pernah juga ke Hyderabad. Kemudian kalau Asia Tenggara ya hampir semua negara lah saya kunjungi. Dan itu bukan sekali ya, berkali-kali ya. Karena kebetulan selain saya di RRI, Mas Dio, selain saya sebagai reporter RRI, saya juga pengurus cabang olahraga nasional. Ya, saya dulu cabang apa? Saya membantu di cabang sepak takraw Indonesia dulu pernah jadi pengurus di sana. Jadi kalau ada event-event ke luar negeri, saya ikut. Jadi artinya diikutkan lah ke Thailand kemana. Jadi kadang-kadang uji coba ke Kuala Lumpur, ke Bangkok misalnya. Itu saya diikutkan walaupun misalnya RRI nggak memberangkatkan, PB yang memberangkatkan. Gitu. Dan ya banyak hubungan-hubungan baiklah ketika PBSI juga saya banyak sering dibantu PBSI.
untuk Thomas Cup ya paling tidak kita sharing tiketnya dari PBSI. Ya, saya pernah zaman Pak Hairul Tanjung juga dibantu, zamannya Pak Sutioso dan lainnya juga banyak. Ya kita banyak dibantu lah. Tapi memang event-event dulu kita selalu aktif. Ya. Thomas Cup, Uber Cup itu menjadi langganan dan kejuaraan dunia itu menjadi langganan untuk RS. Berarti bukan hanya sepak bola Pak ya? Bukan hanya sepak bola ya. Saya favorit saya memang sepak bola dan bulu tangkis. Oh oke. Di mana tempat bedanya Pak antara sepak bola, reportase sepak bola sama reportase bulu tangkis Pak? Ya sebetulnya yang paling penting adalah dasarnya itu ada di sepak bola semua, Mas Dio. Dasarnya ada di sepak bola semua. Karena di situ kita dituntut kecepatan, orangnya lebih banyak, lapangannya lebih lebar, aturan mainnya lebih kompleks. Jadi kalau kita bisa menguasai sepak bola, cabang bulu tangkis itu lebih ringan. Tinggal menyesuaikan aturan main dan pukulan saja. Pukulan itu yang membuat kita kadang-kadang harus belajar itu adalah karena setiap pertandingan, setiap olahraga itu beda-beda istilah pukulannya. Jadi aturan mainnya, aturan pertandingannya. Tapi kalau soal speed and kecepatan dan yang lainnya, itu kalau sudah bisa bola, yakin bulu tangkis bisa. Yang penting dia kuasai aturan mainnya, aturan pertandingan dan aturan permainan, serta istilah-istilah pukulan. Karena kalau di bulu tangkis kan ada smash, ada drop shot, ada lob, kan kalau di sepak bola nggak ada. Sepak bola kan biasanya dia ya tendangan, dribble, ya. Jadi beda-beda istilah permainan saja sebenarnya. Kalau misalnya dilihat Pak, sambil diminum boleh? Kalau misalnya dilihat mana yang lebih seru, sepak bola atau bulu tangkis Pak? Iya, kalau tingkat keseruan ya jelas lebih seru di bulu tangkis karena dia lebih cuma 2 pemain atau 4 pemain. Artinya tingkat kecepatannya itu lebih ini. Ya. Jadi kita hampir nggak sempat mengimprovisasi, karena kecepatan pukulan dia gitu. Tapi di sepak bola juga kemudahannya dia bisa kita memanfaatkan lebarnya lapangan dan banyak improvisasi di sana. Iya bola out di improv juga Pak ya. Iya, bola out. Gatek memperlama waktu gitu ya. Iya, mengulur-ulur waktu. Misalnya kan dia bola dia nggak tendang kan dia bawa saja. Misalnya dia sambil melirik ke kanan dan ke kiri cari pemain kawan yang posisinya aman gitu kan. Itu kan salah satu juga improvisasi kita Mas Dio. Kalau di bulu tangkis tidak bisa karena kita memang mereka sudah yang bermain shuttlecock. Nah memang perlu kecepatan di bulu tangkis. Gak ada improvisasi kayak arahan pertama mencari teman tapi temannya kemana gitu. Iya nggak ada. Sama tahu kan. Iya kan saking bingungnya mau improv. Arahan pertama membawa bola mencari teman. Temannya kemana? Temannya ke kamar mandi saudara. Ya, jadi itulah Mas Dio. Tapi memang tentu selain tadi yang saya sampaikan, ada yang paling penting juga adalah mental dan jam terbang. Nah ini urusan mental ya. Iya. Karena kan kita duduk di tribun dengan orang banyak itu kan beda dengan siaran sendiri lah siaran Pak. Iya. Itu beda Pak atmosfernya, kemudian suasananya, deg-degannya itu gimana Pak buat tetap stabil? Kita pede saja. Jadi karena kita memang merasa, jadi gini Mas Dio, sebenarnya kan siaran-siaran seperti itu sudah ada box siarannya. Jadi mereka memang jauh dari penonton. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kita itu kan suka gabung sama di bangku-bangku wartawan itu kan. Nah, bangku wartawan itu kan kadang-kadang kalau penontonnya berjejal, itu ya mau nggak mau ada penonton juga di situ. Ya. Nah ya kita memang ibaratnya ya betul-betul kalau orang bilang itu ya ndablek lah, nggak usah pikirin orang lah gitu kan. Toh penonton juga nggak tahu kalau di luar negeri ya, dia nggak tahu bahasa yang kita gunakan bahasa apa, kecuali di Malaysia barangkali. Kalau di Cina, di Inggris, di mana-mana nggak paham dia apa yang kita sampaikan. Begitu juga kita teman-teman lain dari reporter yang lain, misalnya dari Arab Saudi, dari mana dia kan pakai bahasa Arab, ada yang dari bahasa Inggris. Ya sudahlah kita beda-beda
bahasa, beda-beda bahasa. Kita ibaratnya kita mau diejek juga kita nggak tahu gitu ya. Kecuali di luar negeri. Ya. Nah kalau di banyak kita siaran-siaran dari luar itu kita justru di tengah-tengah penonton. Oh di bareng sama penonton? Bareng penonton. Bukan di ruang media sendiri bukan ya? Karena mohon maaf ada aturan-aturan kalau kita harus siaran di box siaran itu ada aturan-aturannya Mas Dio. Oh, okay. Kita harus ada tanya-tanya lah istilahnya. Ribet lah gitu. Ribet lah gitu. Nggak mudah lah kita melakukan itu. Berarti itu hitungannya Bapak jadi penonton berarti? Iya jadi penonton. Cuma memang itu nggak menggunakan alat-alat siaran. Itu karena memang kita bermainnya di audio. Iya. Kalau di visual mungkin agak beda sih berarti Pak ya. Iya. Okay. Ini kayaknya kita mau azan Pak. Boleh. Kita break dulu Pak ya. Ntar kita mulai ya. Oke. Kita break dulu teman-teman. Ntar kita kembali lagi. Oke. Udah mulai? Oh udah. Nanti ini masuk ya jangan dipotong. Tadi sebenarnya saya mau nanya Pak. Soal pertandingan mana yang seru sepengalaman Bapak? Ketika jadi reporter olahraga. Entah itu sepak bola, iya pengalamannya. Mana nih yang pertandingan entah sepak bola yang buat deg-degan, yang buat wah ini seru sekali nih pertandingan ini. Iya, jadi saya itu kalau di nasional dianggap reporter yang sangat netral. Oke. Jadi dulu ketika kita mau siaran pertandingan bola, jadi atasan kami, pimpinan kami pada waktu itu dia mencari reporter-reporter yang netral. Karena salah satu persyaratan seorang reporter itu tidak boleh memihak. Pasti, itu pasti. Itulah. Jadi misalnya ketika yang main Persib Bandung sama PSMS Medan, diusahakan jangan ada reporter yang berafiliasi ke Medan, berafiliasi ke Bandung. Tapi kalaupun dua-duanya bisa ditugaskan, yang satu Medan, yang satu Bandung. Jadi artinya mereka akan, kalaupun terjadi fanatisme daerah, tetap imbang karena yang satu Medan, yang satu Bandung. Iya, ada yang kantor gitu. Ya, ada yang kantor gitu. Nah, kebetulan rata-rata waktu zaman itu reporter-reporter itu punya afiliasi dengan tim. Nah, saya ini kan kebetulan walaupun orang Jawa, saya lahir di Jakarta, bahkan sudah lebih ke Jakartanya lah. Dan juga saya bisa menahan emosional saya. Kalaupun saya menyiarkan Persija, saya tidak nampak ketika lagi siaran bahwa saya mendukung Persija, atau hanya itu tersimpan dalam hati saja. Tidak terungkap, tidak terlihat pada saat kita siaran. Tapi kan kadang-kadang ada yang sangat terlihat mendukungnya. Itu. Nah, kalau di nasional rasanya buat saya itu sama saja, beda dengan kita menyiarkan tim Indonesia main di luar negeri atau apa. Nah, kalau pertandingan yang seru ya saya kira buat saya yang paling seru itu adalah pertandingan bulu tangkis di Olimpiade misalnya, karena itu membawa nama bendera Indonesia. Itu yang tadi saya katakan. Jadi pernah saking serunya saya melaporkan pertandingan itu sampai saya diusir oleh Satpam. Kenapa itu Pak? Jadi sebenarnya kita ini sudah ada izin siaran. Hak siar sudah ada. Kita dapat ID card Olimpiade itu nggak mudah Mas. Karena radio-radio itu hanya yang dapat itu hanya terbatas. Kebetulan pada tahun itu Indonesia menjadi tuan rumah IBU, ya konferensi IBU di Bali. Makanya kita dibuatkan ID card IBU, perwakilan IBU. Jadi kan beda. Kalau radio itu kan dia dapat ID card Olimpiadanya dari IBU. Nah kalau koran atau media cetak itu dia dapatnya panitianya beda lagi. Urusan media cetak dan ini. Nah, pada saat itu, kenapa saya diusir? Karena pada waktu itu saat pertandingan final ganda putra Olimpiade antara pemain Indonesia almarhum Markis Kido berpasangan dengan Hendra Setiawan berhadapan dengan pemain Cina yaitu siapa ya saya lupa, Zhang Ning dan Zhang Jun. Nah, orang pada waktu itu Cina, masyarakat Cina optimis, mungkin tingkat optimisnya di atas
70% lah Oke. bisa menang Indonesia Cina pada bisa waktu menang, itu ya. Zhang Jun Zhang Ning itu sama Marquis Kido, karena mereka ini kan sering ketemu, sering main kalah menang lah. Kadang-kadang Marquis Kido Hendra menang, kadang-kadang Zhang Jun Zhang Ning menang. Nah di Olimpiade final tuan rumah Cina artinya kan secara moral dia lebih punya kans lah. Tuan rumah maksudnya. Fansnya juga supporternya juga Iya, banyak. dan pertandingan itu rubber set. Dan set ketiga itu set penentuan, itu yang memimpin Marquis Kido Hendra Setiawan. Oke. Nah, saya pada saat itu sedang menyiarkan. Nah, apakah Satpam itu berpikir karena saya yang melaporkan berapi-api itu yang membuat dianggap mengganggu pemain. Terjadi pertandingan. Terjadi pertandingan sehingga pemain Cina mengalami kekalahan. Apakah karena itu? Ya, saya tidak peduli karena itu memang udah saat-saat yang genting ya. Pada saat itu angkanya sudah di angka 14, sudah mau game lah. Double game ya. Itu pada saat saya melaporkan, saya diusir dari bangku melaporkan, tempat saya melaporkan pertandingan itu. Akhirnya saya lari ke sana, lari ke sini, tapi tetap itu reportase tetap jalan. Handphone tetap ada di telinga saya siaran terus sampai akhirnya game. Walaupun saya diusir ke sana, tetap mata saya ke arah lapangan. Itu ya. Sampai ada teman saya juga yang udah masuk kita nggak usah. Padahal sudah sangat genting. Ini Olimpiade medali emas dan itu harus saya laporkan. Dan alhamdulillah selesai. Nah pertanyaan saya, ketika besok saya melaporkan lagi di situ dengan pertandingan yang berbeda, bukan Cina, nggak ada. Satpam nggak ada kutik-kutik saya, nggak ada betul-betul. Memang saya bilang, waduh. Memang mereka luar biasa. Tapi ya itulah, saya tetap begitu saya ke Jakarta, saya cek, saya tanya teman-teman, apakah itu ada pengaruhnya saya siaran pada saat itu? Enggak ada. Mereka nggak merasakan bahwa saya lagi lari sana lari sini sambil melaporkan. Jadi itu buat saya sesuatu yang luar biasa lah ya. Karena memang ternyata fanatisme negara, fanatisme itu luar biasa. Ketika idolanya dikalahkan di kandang sendiri itu sangat menyakitkan. Jadi ya saya sampai juga lapor pada waktu itu ke bagian media center. Kenapa saya harus dikejar-kejar seperti itu? Padahal kami memang punya ID card resmi, punya hak siar lagi dari IBU. Kok kita sampai di situ kan? Ya, akhirnya besoknya saya dikawal sama bagian media center. Ya. Maksudnya satpamnya diperingatkan jangan seperti itu lagi gitu. Alhamdulillah lah ya. Jadi itu Mas Tio kalau soal keseruan, karena itu memang ada bawa negara kita ya, bagaimanapun kita ada perasaan fanatisme nasional. Jadi sekali lagi rasa nasionalis itu akan tumbuh ketika kita berada di negara orang. Baru rasa keindonesiaan kita, misalnya kita dengan orang Jawa Timur, kita dengan orang Sumatera, itu seakan-akan saudara dekat kita ya. Padahal mungkin kalau kita ke Indonesia itu jauh-jauh. Cuek-cuekan juga. Ya, tapi kalau sudah sampai sana kita muncul. Begitu juga rasa kedaerahan barangkali ya. Kalau kita misalnya kita ketemu teman, ketemu siapa di Jakarta, sama-sama dari Lombok misalnya. Padahal yang satu di Lombok Timur, yang satu di Lombok Barat. Tapi rasanya sama-sama orang Lombok gitu lah. Itu timbullah kedaerahan fanatisme daerah. Gitu. Saya pernah punya pengalaman Pak waktu masih di NTT waktu itu. Di situ saya merasakan ya Allah saya butuh sekali orang Lombok. Gitu. Karena emang di NTT di ND orang Lombok jarang gitu. Jadi sekali ketemu orang Lombok yang dagang apa namanya? Tang ting gitu. Gulali ya, rambut apa namanya? Rambut nenek mungkin bahasanya. Itu. Apa iya Pak, jaga kumis kucing lah. Iya, pokoknya manis-manis itu Pak. Itu begitu muncul itu saya tanda itu. Lombok Timur. Pasti dengan Lombok deh. Pasti dengan Lombok. Orang Pagutan. Pagutan. Iya, kampungnya Alen. Kampungnya Alen Ghazali. Iya, bahasnya juga. Nah, saya dengar Pak, katanya Bapak pernah kesini sebelumnya. Iya, saya pernah kesini. Reportase apa? Sepatu roda. Ya, tahun 94 saya kesini. Oke, itu memang dari kantor diperintah kesini gitu ya atau gimana? Enggak, kebetulan kan saya punya klub sepatu roda di Jakarta. Waktu itu masih Monas, kita punya klub sepatu roda Monas Group itu. Bikin event di sini. Jalan masih lengang sekali. Ini jalannya kan bagus lurus, tracknya untuk sepatu roda bagus. Bermain di sini dari tingkat nasional, kita bikin namanya Monas Cup waktu itu.
Saya ya sebagai MC-nya, sebagai komentatornya. Oke, di mana itu tempatnya, Pak? Depan ini di kantor gubernur. Oh, iya. Kantor gubernur jalan apa? Pejanggi ya? Masih Pejanggi ya gubernur ya? Iya. Aha. Itu kan lurus tracknya. Iya. Jalur inilah yang depan kantor RRI ini. Langkuk sana terus. Iya. Oke. Tracknya lurus dan aspalnya bagus sekali Mas Tio. Memenuhi syarat untuk pertarungan dengan sepatu roda yang sifatnya di track ya, dibuat di jalan raya. Oke. Karena kan ada sepatu roda yang track seperti jalan raya, ada yang sirkuit yang kalau ada stadionnya dia sudah bentuknya sirkuit kayak balap sepeda gitu. Oke. Berarti emang iya sepatu roda iya. Terakhir sepak takraw juga Pak ya? Sepak takraw saya pengurus besar. Pengurus besar sepak takraw. 2 periode. Berarti banyak. Emang Bapak senang olahraga berarti? Ya karena kan komunitas kita kan olahraga. Nah di PBSI juga saya banyak membantu di Pengda PBSI DKI dengan Mas Icu Sugiarto. Itu ya sahabat dekat sekali dengan beliau. Sewaktu beliau masih jadi ketua Pengda PBSI DKI. Oke. Ya karena memang komunitas kita, saya kan liputan di olahraga Mas Tio. Jadi yang saya tahu ya sepak bola, bulu tangkis, tinju, bola voli, ya itulah dunia kita. Tapi memang yang paling intensitasnya tinggi, frekuensi siaran yang tinggi itu ya di sepak bola dan di bulu tangkis. Oke. Kalau untuk siaran radio ya, karena RRI dulu merasa berkewajiban sekali untuk liputan bulu tangkis. Misalnya Olimpiade, All England, terus kejuaraan dunia. Saya hampir bulu tangkis itu ikut kejuaraan dunia semua. Kejuaraan dunia ya seperti di Inggris, di Belanda, di Denmark, di India, di Hyderabad itu, kemudian di di tempat lain di Malaysia dan sebagainya. Cuma rata-rata kejuaraan dunia. Jadi pada waktu itu memang RRI sangat mensupport untuk kejuaraan dunia bulu tangkis, Thomas Cup, Uber Cup, kemudian sama Piala Sudirman dan Olimpiade. Jadi dulu memang liputan RRI itu hukumnya wajib bagi event-event yang membawa nama bendera negara. Jadi misalnya event Asian Games, SEA Games itu kan membawa negara. Nah kalau sifatnya turnamen-turnamen kan itu perorangan. Jadi di bulu tangkis itu ada 2 event, ada turnamen yang memperebutkan hadiah, dan ada 1 event yang tidak memperebutkan hadiah tetapi memperebutkan nama negara, medali ya. Kayak Olimpiade, kejuaraan dunia itu nggak memperebutkan uang, dalam arti uangnya nggak ada, tapi dia membawa nama negara, mengharumkan negara. Gitu. Jadi kalaupun ada uang buat pemain itu mungkin dapat bonus dari para sponsor, dari para pemerintah lah gitu. Tapi di eventnya itu nggak ada uang. Tapi kalau yang namanya turnamen seperti sekarang misalnya ada sekarang istilahnya pertandingan sekarang ini bulu tangkis, itu uang itu memang mereka sudah ada aturan main tersendiri. Jadi kalau juara 1 sekian ribu $, itu pemain sudah mendapatkan. Tetapi itu pun dibagi rata. Bukan dibagi rata dalam arti apa? Dibagi ke beberapa organisasi. PBSI-nya juga dapat, kemudian klubnya yang dia tempati latihan juga dapat, dan si pemainnya juga dapat. Jadi sudah ada aturannya berapa persen untuk pemain, berapa persen untuk klub, berapa persen untuk PBSI sebagai organisasi yang mengkoordinir pemain-pemain nasional. Berarti kan kayak tadi Bapak bilang ya, RRI berkewajiban. Ya. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Nah, ngelihat sekarang nih Pak. Kalau dulu kan mungkin kita tahu ya, era kemasan radio tuh banyak sekali orang yang menjadikan radio sebagai pusat informasi. Apalagi radio kita tahu dulu tuh orang denger radio dulu nih baru tahu, oh bener nih informasinya, apalagi RRI gitu Pak. Nah, dari kacamatanya Bapak sekarang ya, apalagi sekarang sudah jadi pucuk pimpinan nih di Satker daerah lah di Mataram gitu. Menurut Bapak, deg-degan ya aku ngomongin. Iya, menyangkut hidup dan mati aku ini. Menurut Bapak RRI sekarang tuh gimana sih Pak? Iya. Arahnya harusnya kemana gitu? Apalagi dengan media yang besar begini sekarang. Jadi begini Mas Dio, memang zaman itu sudah berubah. Jadi kalau dulu RRI siaran dimanapun, kapanpun, itu dengan mudahnya kita bisa melakukan siaran.
Karena belum banyak aturan-aturan permainan broadcasting dan lain sebagainya, terutama untuk event-event olahraga ya, belum terlalu ketat secara bisnis ya. Nah, sejak olahraga menjadi industrialisasi, termasuk siaran-siaran olahraga menjadi bisnis, itu memang membuat RRI juga sedikit agak kesulitan untuk menyampaikan siaran-siaran yang bersifat pelayanan informasi kepada masyarakat. Karena di situ sudah timbul aturan-aturan main. Jadi kalau kita mau siaran bola pun harus kita membayar hak siar. Karena memang induk-induk cabang olahraga itu sudah diorganisasi sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya sebenarnya sudah ada dari zaman dulu sudah ada aturan-aturan itu. Contoh Piala Dunia misalnya, itu memang dia sudah sejak dulu ada hak siar yang harus dibayarkan. RRI dulu Piala Dunia kemarin ya, ada siarnya ya. Kita tahun kemarin ya mohon maaf dalam tanda petik tidak maksimal. Kita dapat hak siar Piala Dunia itu yang secara resmi itu pada tahun 2010 kita dapat, 2014 kita dapat, 2018 kita dapat. Ya, cuma memang yang kita waktu itu push habis itu pada 2018. Jadi betul-betul event Piala Dunia itu memang kita angkat luar biasa RRI. Bahkan hampir seluruh RRI program 1 kan siaran. Tapi yang 2010, 2014 itu yang siaran hanya Pro 3. Jadi tidak ekspos besar-besaran. Tapi 2018 kita sukses besar melaksanakan siaran Piala Dunia. Nah, di 2022 kemarin kita kurang beruntung sampai akhirnya kita hanya dikasih hak siar pada pertandingan terakhir ya. Benar, tapi mungkin sudah gongnya sudah berkurang. Jadi ini salah satu handicap juga Mas Tio. Jadi mungkin ke depan ya saya berharap ya sebagai orang yang pernah banyak makan garam di dunia reportase bola, reportase olahraga, itu memang ke depan RRI perlu mempersiapkan diri untuk melakukan ya paling nggak negosiasi dan juga ya sedapat mungkin mempersiapkan anggaran untuk membeli hak siar ya paling tidak itu, atau paling tidak melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga media lain yang mempunyai hak siar, paling tidak sharing ya biasanya bisa dengan syarat tentu kita tidak iklan, tidak seperti apa ya. Karena pada event-event sebelumnya juga pernah saya melakukan kerjasama dengan pemegang hak siar dengan syarat itu. Saya punya pengalaman di 2010 Pak, itu tinggal 2 hari. Tinggal 2 hari kita belum ada kepastian boleh tidak RRI ikut siaran. Jadi yang kalau untuk eventnya, untuk siaran eventnya itu misalnya mau namanya laporan prediksi pertandingan, wawancara dengan pemain, wawancara dengan organisasi FIFA dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah Mas Dio. Yang menjadi persoalan ketika RRI itu mau siaran langsung. Jadi kalau soal mau bikin misalnya serba-serbi Piala Dunia, mau buat prediksi Piala Dunia, itu biasanya pemegang hak siar tidak ada masalah itu. Karena itu malah membuat gong Piala Dunia atau pemberitaan lebih terangkat. Ya. Tapi ketika pertandingannya itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh disiarkan oleh RRI. Jadi waktu itu pada 2010 saya ingat betul yang pegang hak siar itu adalah Electronic City 2010. Itu sampai negosiasinya luar biasa. Sampai terakhir tinggal 1 hari menjelang Piala Dunia. Bahkan tinggal nanti malam pertandingan, sore ini kita belum ada kabar Mas Tio. Itu sudah sementara telepon sudah berdering. Ya, apalagi jujur Piala Dunia, sepak bola Piala Dunia ini banyak ditunggu teman-teman kita kaum disabilitas. Kita ketahui bahwa orang-orang, mohon maaf dalam tanda petik, tuna netra itu
ada sekitar 4 juta orang yang memantau RRI. Okay. Makanya yang hafal penyiar, yang hafal nama reporter RRI itu teman-teman tunanetra. Karena memang mereka setiap hari itu bergelut. Saya punya pengalaman sangat mengharukan ketika ada PON di Pekanbaru beberapa waktu yang lalu ya. Itu ada seorang tunanetra datang khusus ke RRI Pekanbaru hanya mencari saya karena ingin ketemu saya gitu loh. Padahal nggak pernah janjian, cuma dia mungkin berpikir menganalisa karena ini ada PON, dia tahu saya reporter olahraga, itu pasti ada saya. Jadi analisisnya benar juga. Padahal saya waktu itu sudah nggak jadi reporter, saya sudah ya istilahnya nggak melaporkan langsung ya. Mau ketemu saya dan alhamdulillah saya ketemu. Dia ketemu saya tuh, ditanya Pak Yanto mana yang suka siaran bola katanya gitu, ditemukan sama teman-teman. Padahal saya nggak janjian, nggak tahu nomor HP, nggak apa. Jadi begitu luar biasanya orang-orang, mohon maaf ya kawan-kawan kita yang tunanetra itu sangat mengindahkan RRI. Makanya sekali lagi ya saya berharap ke depan direksi untuk memperhatikan itu. Karena memang itu mereka butuh fasilitas seperti itu ya. Mereka nggak biar ya. Karena kalau menurut aku nih Pak ya, antara reportase olahraga, visual dan radio itu beda Pak. Betul. Lebih dapat, lebih lengkap itu ketika kita tutup mata dengan radio. Jadi kalau dalam radio kan ada teater pemain Pak ya. Nah itu lebih dapatnya di situ Pak. Ketimbang kita misalnya siaran TV. Ini bukan membandingkan Pak ya, karena ini kita dua media yang berbeda. Kalau TV kan komentatornya kan ngomong seadanya karena terbantu sama visual. Nah kalau radio itu lebih kompleks bahasanya Pak. Jadi teman-teman tunanetra bahkan yang kalau kita tutup mata aja gitu tuh, itu udah ya udahlah nggak usah nonton siarannya tapi denger radionya udah dapet gitu. Itu pengalaman aku waktu kecil Pak. Iya, jadi gini, theater of mind radio itulah yang membuat pendengar itu ingin mendengarkan siaran-siaran radio. Maka zaman dulu itu sering orang di Stadion Utama, Mas Dio, itu menonton bola langsung ke Stadion Utama. Tapi dia bawa radio, karena dia juga kan tidak tahu di lapangan itu siapa sih yang membawa bola, kan mereka nggak punya nama-nama pemain, kecuali memang dia udah sering sekali, dia pernah lihat TV, dia hafal nama-nama pemain gitu. Jadi memang idealnya tuh kalau ada pemain itu kita harus kuasai mereka dari ukuran postur tubuhnya, tinggi besar, dia berapa berat badannya itu yang saya bilang tadi itu salah satu bagian-bagian improv kita untuk melaporkan kepada masyarakat itu. Jadi kan pernah ada wartawan senior dulu menulis waktu di Piala Dunia 2014 kalau saya tidak salah ya, 2015 atau 2010 itu. Jadi kadang-kadang reporter olahraga ya, reporter RRI itu melaporkan pertandingan tembakan keras di atas mistar gawang yang hanya tipis 1 cm, itu kan kebayang gitu kan. Tipis 1 cm di atas gawang itu bayangkan. Ya, saya tutup mata Tutup mata ya kan ya padahal mungkin itu enggak 1 cm, mungkin bisa 5, bisa 10. Tapi karena diulas begitu sedemikian rupa, orang kan seakan-akan terkejut itu melihat bola 1 cm di atas gawang. Artinya kan kalau nggak dipegang itu masuk kan, kira-kira begitu. Itulah yang membuat orang kadang-kadang tertarik di siaran bola. Nah, keasikan reportase sepak bola gaya radio ya, itu justru sekarang ini digunakan teman-teman kita di televisi Mas Tio. Jadi kalau dulu kan zaman dulu TV cuman laporannya sekedar misalnya bola di bawah siapa. Karena memang orang sudah tahu lapangannya. Tapi kalau sekarang kan ternyata dianggap tidak menarik itu. Maka sekarang komentator-komentator sepak bola itu, terutama reporternya itu sekarang sudah juga gaya running radio digunakan. Nah ini juga memang salah satu kesulitan teman-teman kita sekarang yang tadi Mas Tio bilang bahwa kita sekarang ini persoalan hak siar juga menjadi persoalan kita. Jadi kita punya pemain ingin mensiaran bola di daerah, tapi kadang-kadang tidak ada izin, tidak ada hak siar. Karena ternyata memang di samping mungkin aturannya seperti itu, kedua juga ada panitia-panitia yang khawatir
ketika ada siaran bola, siaran RRI, siaran televisi misalnya, itu akan mengurangi masa penonton datang ke lapangan. Sebetulnya orang pengen nonton ke lapangan itu sebenarnya bukan semata-mata ingin tahu hasil pertandingan, tetapi aura di stadion itu berbeda dengan aura dia dengar di rumah atau dia nonton di rumah. Ketika nonton di tribun tuh beda ya. Ibarat kita nonton konser dari televisi atau dari radio, sama kita datang konser langsung ke lapangan. Rasa unity-nya tuh lebih berasa. Karena bisa mengeksplor ke heroikan dia kan gitu. Benar. Oke, ini ada permintaan dari penonton bayaran. Minta Bapak untuk reportase nih Pak. Itu simulasi reportase apa bacanya itu? Nggak kelihatan tuh. Ya. Apa? Bola dan nyanyi. Bola menyanyi Pak. Sebelum kita closing nih Pak, udah berapa durasi? 45 menit. Oke. Jadi sebelum kita closing kita minta Bapak untuk reportase simulasi deh Pak. Simulasi reportase. Jadi tutup mata semua ya. Saya itu tidak mengalami secara langsung pertandingan ini. Hanya menyaksikan, belum menjadi reporter pada saat itu. Ada pertandingan yang sangat luar biasa di cabang bulu tangkis pada waktu itu antara pemain kita legendaris semua ini, yaitu Lim Swee King dan Icuk Sugiarto. Ini pada tahun 1983 pada kejuaraan dunia di Copenhagen. Belum lahir. Saya belum lahir Pak. Belum lahir Pak. Saya juga belum jadi reporter, masih. Dipikirin juga saya kayaknya belum. Tapi ini saya cuma mengilustrasikan bagaimana hebatnya kedua pemain ini di saat-saat pertandingan yang memang sangat krusial ya. Di pertandingan ini berlangsung 3 game, 3 set ya. Set pertama Icuk menang 15-12. Kemudian set kedua Icuk kalah 8-15. Dan set ketiga ini set yang sangat menentukan. Ya, bahkan terjadi jus ya. Artinya jus itu perpanjangan game tidak sampai 15 tetapi lebih dari 15. Nah, mungkin saya mengilustrasikan saja ini ya. Di saat pertandingan ini di detik-detik terakhir ketika Icuk Sugiarto dengan Swee King main di Copenhagen 1983. Kita tutup mata sama-sama ya. Tutup mata nih teman yang lagi nonton nih, tutup mata. Boleh Pak? 1, 2, 3. Baik, selamat sore saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Sesaat ini kita akan menyaksikan ataupun melihat bagaimana kepiawaian dua legenda bulu tangkis Indonesia, Lim Swee King dan Icuk Sugiarto dalam pertandingan babak final kejuaraan dunia bulu tangkis Copenhagen 1983. Saat-saat detik-detik terakhir pertandingan ini akan berakhir dan saat ini kedudukan adalah 15-14 untuk Lim Swee King, saudara-saudara, 15-14 karena terjadi jus. Swee King kembalikan Icuk di muka red, angkat ke belakang Swee King, kembalikan Icuk lagi, smash Swee King, kembalikan Icuk, angkat ke belakang Swee King, lob ke belakang lagi Icuk, smash tajam Swee King, masuk saudara, masuk. Angka menjadi 16-15 saudara-saudara pendengar, 16-15. Kembali Lim Swee King lakukan serve dari arah kanan dengan forehand, lakukan serve, angkat ke belakang Icuk, lob ke belakang lagi Swee King, kembalikan Icuk di muka red Swee King, lob ke belakang lagi Icuk Sugiarto, kembalikan Swee King, smash tajam Icuk, kembalikan Swee King, angkat ke belakang ternyata keluar saudara-saudara, dan kini bola berpindah menjadi angka 15-16 Icuk dari arah kiri serve, angkat tinggi ke belakang, kembalikan Swee King di muka red Icuk, lob ke belakang Swee King, melambung tinggi, smash tajam Icuk, masih coba dikembalikan ke belakang lagi Icuk, smash tajam King, membentur saudara. Dengan demikian angka 16-16 match point Icuk Sugiarto saudara. Dari arah kanan lakukan serve, melambung tinggi ke belakang, kontrol sejenak, Swee King kembalikan bukan smash Swee King, kembalikan Icuk, smash Swee King, kembalikan smash King, out saudara-saudara. Dengan demikian game 17-16 untuk keunggulan Icuk Sugiarto atas Lim Swee King, sekaligus berebut gelar juara dunia bulu tangkis tahun 1983 dengan double set 15-12, 8-15 dan 17-16. Oke, tepuk tangan. Saya langsung kembali ke masa lalu langsung. Aduh. Secepat itu Pak kalau reportase. Iya, jadi memang
kalau bulu tangkis itu luar biasa, menguras, dan apalagi kalau sudah pemain ganda. Ya. Mas Tio, pemain ganda kan ada 4 orang. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sempat lagi menyebut nama ya. Kadang-kadang hanya pukulan dan kecepatan. Kadang-kadang kita sulit juga. Apalagi sekarang bulu tangkis sekarang bermain kan lebih cepat Pak. Beda dengan beberapa tahun yang lalu karena sekarang angkanya pun rally point. Jadi setiap pemain dengan sistem rally point ini dia harus memanfaatkan momen lebih dulu menekan untuk meraih poin-poin, karena kalau dia ketinggalan 1 poin 2 poin karena servis berpindah saja sekarang sudah poin, beda dengan zaman dulu. Makanya dulu pertandingan bulu tangkis itu awal-awalnya kurang diminati televisi karena bisa berjam-jam, satu partai pertandingan bisa 1 jam, bisa 5 partai bisa 5 jam. Jadi televisi itu agak beratan, makanya dirobalah dengan sistem 21 setiap game tetapi rally point. Jadi dia setiap pindah pun angka untuk lawannya gitu Mas Dio. Ini makanya Bapak bilang kalau ternyata bulu tangkis tuh lebih padat. Iya, enggak sempat ini. Tadi kalau aku dengar juga ya emang cepat sih. Cepat sekali gitu. Kalau misalnya susah dibayangin. Ini yang terakhir ya Pak, nyanyi Pak. Wah. Nah, itu ada yang tulis di situ Pak. Jangan salahin saya Pak ya. Ada Kori Pak, pengarah acara Pak. Dia. Fans baru Pak. Fansnya 1 album Pak. 1 bayar deh Pak. Apa? Yang di Senggi kemarin? Tidak semua. Itu tuh. Iya, jadi ini ya tadi saya bilang Mas Dio, jadi salah satu yang juga sulit saya lupakan dalam sejarah hidup saya adalah menyanyi. Saya tidak walaupun mungkin orang berpikir menyanyi itu ada sedikit miring, isu-isu miringnya orangnya, tapi saya tidak, karena memang saya berpikir saya lahir pernah menggeluti bidang itu. Ya, tapi memang pada waktu itu sesungguhnya saya awalnya menyanyi itu bukan semata-mata untuk ya suka-suka, untuk cari-cari hiburan, untuk enggak. Memang saya ngikutin irama saja, karena itu mengikuti situasi yang berkembang pada saat itu. Karena ibaratnya saya berpindah-pindah gitu loh. Pertama saya main kasidah, main hard rock. Setelah itu ada tawaran main gambus. Nah, gambus sudah mulai pasarannya sepi di kampung-kampung. Akhirnya berubah ke orkes Melayu waktu itu namanya. Terus setelah itu baru dangdut. Nah, jadi sampai saya punya anak 1 dan sudah bekerja di RRI 2 tahun itu, saya masih main panggung ke panggung. Masih ngejob nyanyi juga. Ya, saya pernah juga. Satu panggung sama Muhsin Alatas, sama Elia Kadam dulu pernah. Saya pernah ikut menyanyi bersama Mansur juga. Cuman ya mungkin karena sudah terlalu lama jadi sudah banyak lupa ya. Tapi ya memang saya secara aktif di panggung berhenti sejak tuntutan reporter itu sudah mulai berat. Udah mulai banyak. Udah mulai berat karena nyanyi buat saya adalah hanya sasaran sementara, tapi sasaran yang betul-betul saya ingin targetkan adalah saya bekerja di RRI sebagai reporter. Jadi makanya saya sejak itu berhenti untuk bergabung dengan band, bergabung dengan apapun, dunia malam-malam itu saya berhentilah. Tapi kalau jiwa saya tetap tidak berhenti. Boleh Pak nyanyi 1 bait Pak? Ya, ini saya contohkan saja ya. Oke. Lagu kebetulan ini kan lagunya sangat terkenal Bung Dio. Hampir semua generasi tahu ya. Tadi ada permintaan juga dari Mbak Kori dan Mas Dio. Tidak semua laki-laki ya. Boleh Pak, boleh. Oke ya. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintai, tapi mengapa engkau masih ragu? Sudah cukup ya. Kebetulan ini suaranya lagi serak nih Mas Dio ya. Iya, bisa lihat langsung di YouTube ya Bapak di Yanto Prawira-Negoro Channel. Iya, Prawira-Negoro Channel. Oke, terima kasih Pak Yanto. Terima kasih udah main. Ini perdana dan enak sekali. Kita tutup dah.